Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan seminar evaluasi program. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Axel Landira, NIM 220115008. Evaluasi saya berjudulkan Evaluasi Layanan Bimbingan Konseling di SMA Kristen Rantepo. Dari evaluasi saya dilatar belakangi dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 menegaskan bahwa setiap peserta didik satu dengan lainnya berbeda kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik, dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajar yang menggambarkan adanya perbedaan masalah yang dihadapi peserta didik sehingga memerlukan layanan bimbingan konseling. Dewa Ketut 2003 halaman 7 menjelaskan bahwa program layanan bimbingan konseling adalah suatu rencana keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dan yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu seperti mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu upaya yang dapat menunjang peningkatan pendidikan di Indonesia dengan harapan dengan adanya bimbingan dan konseling akan membantu siswa dalam mengatasi permasalahan pribadinya baik sekolah ataupun di luar sekolah dan membantu siswa dalam mengembangkan potensi dirinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka masalah evaluasi yang akan dilakukan adalah tingkat proses dalam layanan bimbingan konseling di sekolah. Berdasarkan latar belakang masalah dikemukakan, maka diajukan rumusan masalah sebagai bagaimanakah tingkat proses bimbingan konseling di sekolah. Adapun tujuannya, evaluasi program layanan bimbingan konseling ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian pelayanan bimbingan konseling. Manfaatnya, bagi siswa dapat memahami lebih dalam diri sendiri dan orang lain sehingga muncul keakraban yang erat dan efektif. Bagi guru, dapat memberikan umpan balik kepada guru pembimbing, konselor untuk mengembangkan program bimbingan konseling. Kemudian bagi lembaga, hasil program pembelajaran dapat mencerminkan kualitas program. Definisi operasional. Evaluasi program yang dilakukan adalah evaluasi produk, yaitu mengukur pencapaian tujuan yang secara garis besar meliputi penetapan tujuan operasional program. Bab 2, evaluasi adalah salah satu langkah menuju arah perbaikan. Evaluasi dapat membuat program lebih baik dari sebelumnya. Menurut Torin 2007 halaman 259, program BK merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi bimbingan konseling ada 3, pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang pertama, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku dan agama serta status sosial ekonomi. Kedua, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. 3, bimbingan konseling memerhatikan sepenuhnya terhadap berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian yang keempat, bimbingan konseling memberikan perhatian umum kepada perbedaan individu yang berorientasi pokok pelayanannya. Adapun model lab CPIP yang ada 3, adapun model CPIP tersebut berikut: evaluasi konteks, kemudian aspek input dari program, kemudian evaluasi proses dari program. Pendekatan evaluasi. Evaluasi program dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang fenomena tertentu. Dalam hal ini mendeskripsikan pelayanan program layanan bimbingan konseling dengan menggunakan model CPIP tersebut. Model evaluasi ini berfokuskan pada proses, lingkup, dan tempat evaluasi. Evaluasi akan dilakukan pada program bimbingan konseling pada sekolah SMA Kristen Rantepo pada kelas 11A IPA 4 tahun ajaran 2022-2023. Adapun evaluasi yang akan dilakukan setelah menempuh ujian akhir semester. Metode pengumpulan data ada 2, yaitu wawancara dan observasi. Metode analisis data. Analisis data merupakan suatu proses pengurutan data, penyusunan data dalam kategori, dan satuan deskriptif dasar melibatkan pertimbangan kata-kata, nada, konteks, dan substansi internal. Menurut Chaplin, analisis data
merupakan suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kemudian rancangan anggaran. Demikianlah hasil seminar evaluasi program saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.